Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah wal ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa membasahi lisan ini dengan memperbanyak mengucapkan hamdalah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat Islam dan iman, nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga rasa syukur ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mempelajari agamanya, untuk mempelajari syariat Allah, yang mana seseorang itu akan semakin bahagia ketika semakin mengenal Allah, semakin mengenal Islam, mengenal agamanya. Dan alhamdulillah, kita di kesempatan pagi yang cerah ini bisa kembali mengkaji bersama tentang fikih tarbiyatil aulad atau fikih pendidikan anak, kajian parenting di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas tentang adanya hubungan yang kurang harmonis antara anak-anak, yang mana kakak dan beradik selalu bertengkar, tiada hari tanpa perseteruan. Yang mana hal tersebut adalah fenomena yang jangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena ketika frekuensi itu banyak atau berlebih, maka pasti ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Terutama mungkin kita kurang di dalam menanamkan etika antara sesama saudara. Etika bagaimana yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Kemarin juga kita telah memberikan contoh bagaimana menjaga keharmonisan antara saudara. Kita bawakan kisah Qabil dan Habil, demikian pula kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, adalah dengan kita pertimbangkan dulu bagaimana sikap seperti ini. Sudah tepatkah atau kurang tepat? Seperti seandainya menuntut anak tertua selalu mengalah, apalagi suka membanding-bandingkan anak.
tidak adil dalam memberikan perhatian, atau mungkin cara asuh yang kasar dan keras, atau mungkin bersikap yang kurang adil antara kakak dan adik. Adanya keberpihakan. Maka di sini untuk meminimalisir adanya hubungan yang kurang harmonis antara sesama saudara kandung, antara sesama teman, maka perlu ditanamkan sebuah etika, sebuah adab. Bagaimana sih adab sesama teman? Kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, harus perhatian di dalam menanamkan kepada anak, ini loh seperti ini, adab sesama teman itu seperti ini. Agar apa? Agar tercipta sebuah keharmonisan untuk meminimalkan perseteruan, perselisihan, dan pertengkaran. Kita akan mulai pembahasannya, adab apa saja yang perlu kita ajarkan kepada anak didik kita di dalam beradab kepada sesama teman. Yang pertama adalah melatih anak untuk mengucapkan salam. Jadi apa? Adab yang pertama kita tanamkan adalah mengucapkan salam di saat bertemu. Coba kalau kita renungkan, ibu-ibu para ummahat, sudahkah kita lihat anak-anak kita itu ketika bertemu dengan temannya mengucapkan salam? Apakah cuma halo, atau mungkin cuma memanggil namanya Fatimah, Hasan, Husain? Padahal mengucapkan salam ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan kasih sayang. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya membudayakan salam setiap berjumpa dengan teman. Karena hakikat salam itu adalah mengandung doa. Jadi ketika kita mengucapkan salam, maka pada hakikatnya kita adalah mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ucapan salam inilah yang diistilahkan dengan tahiyatul Islam. Jadi apa? Tahiyatul Islam bagi seorang muslim dan muslimah ini adalah jawaban yang jauh lebih baik daripada sapaan-sapaan gaul lainnya. Halo atau hey, atau mungkin apa? Bro, apa itu apa? Halo guys, gitu nih. Seperti youtuber nih gue. Ucapan salam yang sederhana ini ternyata memiliki banyak sekali keutamaan yang terkadang tidak diketahui atau mungkin kurang disadari oleh banyak orang.
Di antara keutamaan salam adalah menumbuhkan rasa cinta. Saling mengucapkan salam akan menumbuhkan kecintaan terhadap hati sesama muslim. Jadi kalau anak-anak terbiasa mengucapkan salam ketika berpapasan, ketika berjumpa, ini akan menumbuhkan kecintaan di antara teman-teman. Terlebih lagi dengan sendirinya akan membuat suasana Islami di tengah keluarga kita, di tengah kerabat kita. Coba kita renungkan hadis berikut. Hadis yang luar biasa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian mau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Ala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Awala adulukum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang jika kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita lihat berawal dari yang sederhana dengan menebarkan salam sampai masuk surga. Amalan yang sederhana tapi menghantarkan seseorang melangkahkan kakinya ke surga. Kan dari salam itu apa menumbuhkan kecintaan. Dan saling mencintai ini tanda keimanan. Dan keimanan membawa ke surga. Sehingga kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menjelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan keutamaan menebarkan salam. Betapa agung perkaranya. Menebarkan salam sebab timbulnya rasa cinta. Dan ini merupakan apa? Doa antara sesama muslim. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saling mengucapkan salam akan menumbuhkan rasa cinta. Bukan cinta yang biasa, namun cinta karena iman, ukhuwah imaniyah, cinta karena kesamaan akidah. Namun sangat disayangkan hal ini belum terbiasa. Cuma sekedar menyapa saja, salamnya ketinggalan. Bahkan banyak yang mungkin sudah lama mengaji tapi kurang perhatian dalam masalah salam ini. Terutama ketika bertemu. Yang mana kalau bertemu cuma diem saja. Kalau diem saja kan kadang menimbulkan suudzon itu suudzon, salahku apa kok dinangke. Perasaan gak salah apa-apa. Ya kita husnudzon saja. Barangkali baru banyak pikiran, barangkali banyak masalah di rumah, barangkali baru sakit gigi,
baru sariawan, barangkali terus udzur-udzur yang lainnya. Berikanlah udzur meskipun 1000 udzur untuk saudaramu. Barangkali besok waktunya setoran, sehingga keutamaan yang pertama, menebarkan salam itu menumbuhkan rasa cinta. Yang kedua adalah sebab masuk surga. Ini yang luar biasa lagi. Ternyata dengan kebiasaan menebarkan salam bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Coba kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ubudur Rahman wa aqimut ta'am wa afsus salam tadkhulunal jannata bisalam." Hadis riwayat Bukhari dan disahihkan Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi bersabda, "Ubudur Rahman, sembahlah Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Berikan makan kepada yang membutuhkan. Wa afsus salam, tebarkan salam. Tadkhulunal jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat." Masya Allah, beribadah kepada Allah, memberikan makan kepada yang membutuhkan, menebarkan salam, akan masuk surga dengan selamat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, tadkhuluna jannata bisalam, jadi sabda Nabi engkau akan masuk surga dengan selamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menunjukkan orang yang melakukan amalan-amalan tersebut di atas, beribadah kepada Allah, memberikan makan yang membutuhkan, menebarkan salam. Orang yang melakukan amalan tersebut akan masuk surga tanpa hukuman dan tanpa azab. Masuk surga dengan selamat, tanpa disiksa di kuburnya, tanpa disiksa makin, tanpa mampir di neraka terlebih dahulu. Karena orang yang disiksa di kuburnya atau orang yang mampir di neraka itu sebenarnya tidak dikatakan selamat. Jadi orang yang diadab itu tidak dikatakan selamat nih. Nah, 3 amalan di sini: mentauhidkan Allah, memberikan makan kepada yang membutuhkan, menebarkan salam, adalah di antara sebab yang memasukkan seseorang ke surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Nih, jadi salam itu menjadikan tadkhulul jannata bisalam. Demikian pula ibu para ummahat yang dirahmati Allah, mengucapkan salam, menebarkan salam, itu adalah salah satu amalan yang terbaik dalam Islam. Mengucapkan salam adalah salah satu amalan yang terindah dalam Islam. Coba kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling baik? Qala, Rasulullah SAW menjawab,
amalan terbaik dalam Islam adalah tut'imut ta'am, engkau memberikan sedekah berupa makanan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Di antara amalan yang terbaik dalam Islam adalah engkau memberikan sedekah berupa makanan dan engkau mengucapkan salam kepada engkau yang orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu, kita biasanya mengucapkan salam itu hanya kepada siapa? Yang kita kenal nih. Kalau lewat berpapasan dengan yang tidak dikenal pripun? Diam saja nih. Oh enggak kenal Ustaz. Malu. Masa ucapan salam malu? Ada lagi yang alasannya gini, kenapa enggak ucapkan salam Bu? Saya kan enggak tahu Ustaz, bisa jadi dia Yahudi, bisa jadi dia Nasrani. Nah, saya belum tahu dia itu Islam atau enggak. Ya sudah, kita hukumi saja secara dohirnya, secara keumuman. Kita hidup di mayoritas yang di negara kita ini adalah kaum muslimin. Tidak mengapa. Berpapasan dengan ibu-ibu yang sedang baru belanja. Assalamualaikum Bu, baru dari pasar nih. Kemudian juga ada bapak-bapak bawa cangkul. Assalamualaikum Pak, badai tang sapin, mau ke sawah Pak. Gak mungkin bapaknya menjawab sudah tahu tanya. Kan gak mungkin udah bawa cangkul kok nak malah tanya. Masa ke sawah ke bawa cangkul ke pasar kan ya gak mungkin. Terus sang anak itu juga menjawab, lah barangkali Pak cangkulnya rusak itu nih. Terus apa? Diperbaiki di pasar. Nah ini yang perlu dibiasakan ya. Jadi bagus sebenarnya, bagus ketika aruh-aruh menyapa monggo Pak. Alangkah indahnya, alangkah baiknya seandainya Assalamualaikum monggo Pak. Waalaikumsalam. Iya Mas. Jadi hadis ini juga mengajarkan adab kepada kita bahwa hendaknya kita juga bersemangat mengucapkan salam kepada orang yang belum dikenal. Jadi tidak hanya semangat mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal saja. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau ketemu orang ucapkan salam, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Coba kalau anak-anak beli cilok, biasanya salam dulu atau Pak cilok 5.000. Pak cilok langsung ya. Coba Masya Allah, Assalamualaikum Pak, beli ciloknya. Oh iya, Waalaikumsalam nak, berapa? Masya Allah. Apalagi keutamaan yang sangat besar, keutamaan salam yang berikutnya, diganjar pahala 10 kali lipat. Jadi orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala, karena ucapan salam itu adalah ibadah. Bahkan pahalanya itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Datang seseorang lelaki yang
dan mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian orang tersebut mengatakan, Assalamualaikum. Faradda alaihi summa jalasa. Kemudian Nabi membalas salamnya, kemudian orang tersebut duduk. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, ashrun, pahalanya 10. Kamu pahalanya 10. Summa jaa akhar, kemudian datang orang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Datang orang yang lain dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi, Nabi menjawab, fajalasa, terus orang tersebut duduk. Faqala, Nabi bersabda, ishrun, dapat pahala 20. Summa jaa akhar, kemudian datang orang lain, orang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa, Nabi membalas dan duduk orang tersebut. Faqala salasun, Nabi bersabda, dapat pahala 30. Masya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan salam yang semakin sempurna akan semakin besar pula pahalanya. Dan ucapan salam yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dapat pahala 30. Namun sangat disayangkan, sebagian orang itu malas untuk mengucapkan salam ketika berpapasan. Pengennya itu orang lain yang memulai duluan. Dia nggak mau memulai, entah gengsi kah, atau mungkin pemahaman yang salah kaprah. Seperti apa Bu pemahaman yang salah? Orang yang enggan mengucapkan salam, pinginnya orang lain sajalah yang mengucapkan salam kepada saya. Alasannya adalah apa? Mengucapkan salam hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Pilih Budi, sunnah apa wajib? Pilih mana Bu? Orang yang enggan mengucapkan salam beralasan, saya tak pilih yang wajib saja, karena wajib lebih utama daripada sunnah. Benar nggak Bu pendalilan seperti ini? Alasannya kalau mengucapkan salam kan sekedar sunnah Ustaz, kalau menjawab kan wajib. Katanya wajib lebih utama daripada sunnah. Ini usul fikih dari mana? Nabi menjelaskan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam, memulai salam. Jadi malah berlomba-lomba disi-disian, tak disi yang mengucapkan salam, biar dapat pahala yang lebih banyak. Meskipun di sana juga ada adab-adabnya. Bagaimana yang muda tentunya lebih hafal dulu untuk mengucapkan salam. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kemudian yang berkendaraan juga mengucapkan salam kepada yang duduk atau yang berjalan. Saling berpapasan ketika berjalan atau ketika saling naik kendaraan.
Meskipun kita senangnya ya pilih yang simpel saja Ustaz. Apa itu simpel? Ketika naik kendaraan berwawasan dingin ya. Dan itu sih artinya lakson. Dapat pahala gak kira-kira? Ya mungkin pahala dari sisi muamalah. Dalam arti apa? Oh ingat kebel ini berarti ya akhlaknya bagus ini. Daripada lewat saja pelit sama bel, ngerti nggih? Jadi ibu-ibu jangan sampai kita pelit dengan bel nggih. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada apa-apa yang mengkhawatirkan, di bel saja. Terutama ini kira-kira rating nggak ya? Ini kok nggak rating tapi kok mau belok kanan ya? Bel saja. Jadi di bel saja biar nanti tahu kalau ada kendaraan. Ini kalau merugikan, maksudnya mencurigakan, mau langsung bludur nih atau langsung belok di bel. Orang Indonesia itu kalau belok ke kiri, ratingnya ke kanan ya. Itu diantaranya gitu. Tapi juga itu kalau kita perhatikan orang yang belok ke kiri mesti nggak lihat di mana, lihat sebelah kanan sana. Maksudnya dari gang mau ke jalan raya nih. Kalau belok kiri kan biasanya langsung gitu aja ya. Langsung belok kiri saja tanpa melihat di arah sana ada nggak kendaraan. Sehingga terkadang ya kaget meskipun ya ambilnya kiri, meskipun ambilnya mepet. Tapi kan jadi tatapan yang kendaraan mungkin agak banter dari sana. Apa salahnya ketika mau belok kiri nih, berhenti sejenak, lihat di sana ada motor sehingga bisa kasih isyarat pelan-pelan. Jadi betapa kita itu terkadang nih sering kehilangan banyak pahala. Qad faradna faraidha katsira. Betapa banyak kita itu sering kehilangan pahala karena ini nggak memaksimalkan dalam salat. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah memberikan keberkahan. Memberikan keberkahan. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 61. An-Nur 61, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah, dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang berarti memberikan salam kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kita memasuki rumah kita sendiri mengucapkan salam betul? Salam. Kalau rumahnya suwung bu, mengucapkan salam enggak? Salam kepada siapa? Jin penunggunya? Betul ada jinnya? Ketika rumah kosong terus assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Asalnya kebernya. Iya tetap ucapan salam nggak apa-apa. Tahiyatan min indillah, salam yang ditetapkan dari sisi Allah. Terus apa? Mubarakatan thayyibah, yang diberkahi lagi merupakan apa? Suatu kebaikan. Mubarakah dan thayyibah. Jadi salam yang ditetapkan dari sisi Allah maksudnya adalah Allah mensyariatkan bagi kalian salam sebagai bentuk penghormatan.
yang diberkahi karena di dalamnya terdapat doa agar selamat dari berbagai kekurangan, doa untuk meminta rahmat, keberkahan, pertumbuhan, pertambahan kebaikan. Assalamualaikum kan salam keselamatan, warahmatullah mendoakan rahmat, wabarakatuh mendoakan keberkahan. Dan ini merupakan kalimat thayyibah yang dicintai Allah, yang memberikan rasa senang di dalam hati orang, menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau masuk rumah mengucapkan salam. Sehingga boleh nggak Bu ketika kita itu memasang bel, bolehkah memasang bel di rumah? Masuk pencet bel, bukan masuk ucapkan salam, tapi masuk pencet bel. Atau belnya bunyinya Assalamualaikum, berarti yang dapat pahala belnya ya, bukan orangnya, cuma belnya. Seperti kita nyetel murotal, dan murotal kita dapat pahala ya, dapat pahala dengerin Al-Quran, tapi bukan pahala membaca. Juga kadang penting rumah itu di pintu ucapkan salam sebelum masuk. Meskipun juga terkadang bel di sini, kenapa di rumah itu ada bel? Mungkin rumahnya besar tuh, rumahnya besar, jadi sampai ke belakang sana, kadang di dapur, kadang di nggak dengar kalau ada orang yang bertamu. Dan lebih baik kalau seandainya ada bel bunyinya Assalamualaikum. Dan yang ngebel pun juga sebelum mencet Assalamualaikum, pencet belnya biar dapat pahala. Keutamaan berikutnya adalah mendatangkan keselamatan dari Allah. Mendatangkan keselamatan dari Allah. Karena ucapan salam sejatinya adalah doa meminta keselamatan kepada Allah, meminta keselamatan dari Allah untuk saudara kita. Jadi menebarkan salam sebab timbulnya rasa cinta dan merupakan doa antar sesama muslim. Sehingga mengucapkan salam itu bermakna doa agar mereka mendapatkan keselamatan dari segala macam bahaya, dapatkan keamanan, bahkan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mengucapkan salam itu akan mendapatkan semua keutamaan doa, mendapatkan keutamaan doa, karena hakikat salam adalah doa. Orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan keutamaan dari doa. Doa huwal ibadah. Orang yang berdoa hakikatnya adalah dia beribadah kepada Allah. Bahkan orang yang mengucapkan salam itu juga termasuk golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang memperbanyak zikirnya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi hakikatnya orang yang sering menebar salam itu mendapatkan keutamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga apa? Diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai manusia, seandainya engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Bagi siapa yang senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang menebar salam itu akan menjauhkan diri dari kesombongan. Kan orang yang menebarkan salam itu kan rajin berdoa, dan orang yang rajin berdoa itu akan terjauhkan dari kesombongan. Karena orang-orang yang enggan berdoa, malas berdoa, Allah sebutkan sebagai orang yang sombong. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Astajib lakum, yakin akan dikabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, enggan berdoa, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Intinya Allah, salam, menebarkan salam, keutamaannya sangat banyak sekali. Sehingga tugas kita adalah bagaimana kita sendiri sebagai orang tua, sebagai pendidik itu juga melatih, terbiasa untuk menebarkan salam, baik kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Ketika kita lewat bonceng anak kita, harus kita ucapkan Assalamualaikum. Nanti anak akan meniru. Jadi memang di antara metode yang terbaik ketika mendidik anak ini agar mengucapkan salam adalah ya kita berikan contoh. Seperti ketika kita masuk rumah, Assalamualaikum. Anak-anak ketika pulang sekolah juga dibiasakan. Nah, kalau pulang sekolah, masuk rumah salam dulu, meskipun itu rumahmu sendiri. Assalamualaikum. Kita sekarang lihat bagaimana banyak anak-anak yang ketika orang ketemu dengan orang tua yang lebih tua, mau ketemu orang dewasa, itu diam saja. La salam wala kalam. Tanpa ada salam, gak ada juga perkataan, gak ada sapaan, diam saja. Padahal dulu zaman dulu ketika bertemu monggo Pak, monggo Bu, Masya Allah. Apalagi
lagi ada assalamualaikum. Mari Pak, mari Bu. Jadi tugas kita bagaimana kita sendiri juga membiasakan salam dan juga menanamkan pada diri anak-anak kita. Kemudian adab yang berikutnya yang perlu kita tanamkan kepada anak kita, bagaimana beradab sesama teman. Yang kedua adalah melatih anak suka tersenyum. Jadi melatih anak suka tersenyum. Pertanyaannya Bu, kalau ibunya sendiri, umiknya sendiri jarang tersenyum, kira-kira anaknya bagaimana? Apakah juga ikut-ikutan gak tersenyum? Gimana mau tersenyum Ustaz? Orang tuanya saja juga jarang tersenyum. Buah ketika jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi nama Bu, senyum itu adalah ibadah. Senyum itu adalah sedekah. Masya Allah. Senyummu ibadah. Senyummu adalah sedekah. Apalagi niat tulus dari dalam hati disertai dengan senyum yang ikhlas. Berarti enten ya senyum yang gak ikhlas. Senyum apa nih Bu? Senyum sinis ya, senyum sinis atau senyum kecut nih. Apa ada senyum kecut nih? Senyum asin atau senyum masam. Jadi niat yang tulus dari hati kemudian disertai dengan senyum yang ikhlas, senyum yang tulus, itu akan memancarkan sensasi yang luar biasa kepada orang yang kita senyumi, orang yang kita berikan senyum. Benar ya, Masya Allah. Senyum kita kepada saudara kita itu memberikan kegembiraan dalam hati mereka, sehingga senyum kita terhadap saudara kita itu membangkitkan semangat saudara kita, memberikan efek positif dalam pribadi kita, bahkan memberikan efek positif untuk menjernihkan hati. Orang yang senyumnya ikhlas itu hatinya jernih. Bagaimana senyum yang ikhlas, senyum yang tulus itu bisa menghilangkan penyakit hati, menghilangkan rasa iri dan dengki, hasad. Jadi apa? Memperbanyak senyum. Tapi jangan kelewatan nih. Senyum-senyum sendiri gak ada sebab. Dikira orang yang gak waras. Kalau akhwat senyum ke ikhwan boleh gak Bu? Boleh gak? Kenapa gak boleh? Kan ibadah. Katanya senyum ibadah, senyum adalah sedekah. Masa nggak boleh akhwat senyum ke ikhwan, ikhwan senyum ke akhwat? Gak boleh Ustaz, nanti terfitnah ikhwannya, terfitnah, tergoda. Kalau mengucapkan salam boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh. Ya sebenarnya mengucapkan salam dari akhwat ke ikhwan itu boleh selama aman dari fitnah. Aman dari fitnah.
Jadi memperbanyak senyum. Senyum terutama kepada lawan bicara kita. Senyum kepada setiap orang yang kita temui. Itu ternyata bisa mencairkan hati, bisa mencairkan suasana, memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada yang kita senyumi. Tidak ada hati yang fitrah dan bersih kecuali pasti akan memberikan respon positif terhadap senyuman. Wajah yang penuh senyuman itu adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama fi wajhi." Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghindari aku jika aku ingin bertemu dengan beliau. Rasul nggak pernah menghindar jika ada orang yang ingin bertemu. Sejak aku masuk Islam, tidak pernah aku melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Masya Allah. Jarir tidaklah melihat Rasulullah kecuali dalam keadaan tersenyum kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Selain senyum adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senyuman itu juga sesuatu yang diperintahkan oleh beliau kepada umatnya. Betapa pentingnya senyuman ketika berinteraksi sosial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyummu terhadap wajah saudaramu, di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya senyum itu sedekah. Betapa Allah itu Ar-Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah sangat sayang terhadap hambanya. Karena ternyata sedekah itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan benda. Cukup apa Bu? Cukup dengan menggerakkan otot wajah dan bibir sehingga membentuk sebuah senyuman. Seseorang sudah dianggap sedekah. Betapa banyak nih orang yang kita temui setiap hari, sehingga betapa banyak sedekah yang bisa kita praktekkan dengan akhlak yang mulia ini. Seandainya Bu nih, seandainya kita berat untuk tersenyum, sebagian orang, Ustaz susah saya senyum, Ustaz sudah gawan bayi, berat senyum itu. Coba kita mungkin juga gak apa-apa nih sekali-kali bercermin. Bercermin, kira-kira senyumku sudah manis belum ya? Ya. Atau senyumku apa? Ya, masih kecut. Senyumnya malah sinis. Insya Allah Bu, jadi kalau senyuman itu dari ikhlas, bersumber dari hati, itu akan kelihatan indah, akan kelihatan nyaman ketika dipandang. Andai kita berat untuk tersenyum, setidaknya janganlah bermuka masam, jangan bermuka kecut, jangan sinis kepada orang lain. Karena apa Bu? Sekedar memandang, sekedar apa?
sekedar memasang muka yang cerah, sumringah, berseri-seri, itu sudah dianggap kebaikan dalam Islam. Ya kalau nggak bisa senyum, paling nggak ya jangan bermuka masam, tunjukkan wajah yang ceria. Coba kita lihat hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun itu berupa wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Masya Allah, wajah yang ceria saja ketika bertemu dengan saudara kita itu adalah kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Jadi amalan yang ringan tapi pahalanya Masya Allah. Karena kalau kita lihat sebagian itu ya memang banyak. Jadi terkadang seseorang itu dalam hidupnya banyak masalah yang mengakibatkan terasa berat seandainya tersenyum, terasa berat menampakkan wajah yang ceria. Namun paling tidak ada sebuah usaha. Coba Bu, kita perhatikan bagaimana akhlak para ulama salaf. Akhlak para ulama itu ketika di siang hari bergaul dengan manusia itu tersenyum, kemudian wajah ceria, tertawa bersama, selama tidak berlebihan. Itulah mereka para ulama salaf ketika di siang hari bermuamalah sesama manusia. Tapi giliran di malam hari ketika bersendirian dalam bermunajat kepada Allah, mereka para ulama itu di malam hari adalah selalu meneteskan air matanya. Jadi kita lihat bagaimana di siang hari itu yang menampakkan wajah yang ceria, tersenyum. Tapi di siang hari ketika sholat malam, ketika istighfar, nangis Bu. Kita lihat sebagian ulama salaf itu saking banyak menangisnya di malam hari ketika tahajud, sampai mata beliau kelihatan cekung, kurang tidur. Banyak menangis karena ingat Allah, ingat akhirat, takut nanti alam kubur, takut dengan siksa neraka, takut nanti bagaimana di mahsyar. Jangan dibalik siang hari merengut masam, tapi di malam hari tertawa karena nonton apa? Nonton film yang lucu. Karena sebagian orang ada yang menghibur diri dengan tontonan-tontonan yang lucu, menghibur diri dengan nonton sinetron atau lawak. Ya mungkin tertawa sebentar, habis itu sedih lagi, karena itu adalah kebahagiaan yang semu. Jadi itu bagaimana orang yang bijak itu ketika di siang hari itu menampakkan wajah yang ceria. Tidak sebagaimana orang sufi yang berbuat riya. Jadi ada orang sufi itu yang berbuat riya. Bagaimana? Di siang hari itu menampakkan wajah yang pucat, menampakkan lemes, biar kelihatan apa Bu? Biar supaya dikira apa? Puasa.
sengaja menampakkan wajah yang pusat pasi, bibir yang kering, lemes. Dia dikira puasa. Kamu kok lemes nggak mas? Puasa loh. Senin Kemis. Iya saya puasa. Apalagi di siang hari menampakkan ngantuan. Tapi ada yang memang sudah fitrahnya memang bawaannya seperti itu nih.